Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada pembahasan kali ini, kita akan meneruskan materi selanjutnya tentang sliver, itu ada yang namanya persistent header. Nah, dari namanya itu persisten ya. Jadi kita punya header yang persisten gitu intinya. Nah, ini gimana nih maksudnya nih ya? Jadi teman-teman buka project baru, di sini ada project baru ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya mau informasiin kalau misalnya di teman-teman yang menggunakan buat latihan Get Study Cash, bisa, mengambil kursus kalkulator project ini. Nah, katanya di Udemy ini kalau teman-teman buka linknya, di Udemy itu lagi promo nih, lagi promo, tinggal 12 jam lagi itu harganya jadi 109.000. Nah, ini lagi promo aja. Kalau teman-teman gunain kupon yang ini udah expired, ini juga udah expired. Kalau kita pasang yang ini kalau kita pakai kupon yang ini tuh jadi malah lebih mahal ya, jadi lebih mahal. Jadi mungkin teman-teman bisa manfaatin nih di ini flash sale ini. Ini dari Udemy-nya ya, bukan dari saya nih. Jadi nggak usah pakai kupon nih kalau bisa. Nih nggak usah pakai kupon, langsung masukin aja, dapat dapat harga yang fantastis dari Udemy-nya. Mungkin ini cuman promosi aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Nah, kita akan belajar materi sliver header persistent header. Nah, itu kayak gimana tuh? Kita buka aja di sini my app gitu ya. My app, kemudian di sini kita returnnya material app, dan di dalamnya kita pasang home aja, home page. Misalnya kayak gini ya. Kita ulang dulu. Kita buat stateless aja, home page. Nanti di sini kita hapus, di sini kita pasang scaffold. Idenya kita langsung pasang persistent custom scroll view aja. Scroll view. Nah ini. Di sini kita gunain slivernya. Di materi sebelumnya kita udah belajar sliver app bar ya. Kayak gini. Nah, kalau misalnya kita pasang sliver app bar, di sini misalnya app bar kita pasang height-nya itu jadi 150 deh. 150. Nah, kita pasang flexible space bar nih, yang ini. Nanti di sini kita backgroundnya Flutter logo, kemudian ada title-nya sebuah teks, misalnya eh, title, misalnya kayak gini, title header, title app bar misalnya. Misalnya ini misalnya aja nih. Nah, kita udah punya nih, kalau kita sekalian liatin itu kita bisa run without debug dulu nih, sekalian kita tahu nih. Kita kecilin dulu, kita rapiin ya. Mungkin ini akan saya perbesar fontnya jadi segini ya. Oke. Kayaknya udah oke nih. Oke, ini sliver F bar kita nih kayak gini ya, sliver F bar kita. Mungkin di sini akan saya pin ya. Saya akan pin true aja. Nah, kayak gini. Nah, kalau di pin true dia mentoknya segini ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya mentoknya segini, ini ukuran ini tuh kita bisa custom sebenarnya. Ukuran ini kan defaultnya F bar kan segini ya. Nah, kalau mau custom ukurannya, itu ada yang namanya collapse height. Nah, ini misalnya kita pasang di 100, kalau misalnya kita pasang 100 bisa nggak? Nah, ini jadi segini ya. Ini 100 nih. Tuh, ukuran tingginya itu bukan kayak F-bar biasanya. Ini 100. Nah, ini kita bisa custom di sini ya. Kita mungkin tutup aja. Nah, sekarang kita tuh biasanya kalau kita membuat sebuah list, kita gunain sliver list ya. Kayak gini. Nah, misalnya kita pasang delegate-nya pakai builder aja deh. Builder delegate. Delegate builder. Apa sih ini? Delegate-nya itu sliver builder delegate. Nah, ini pasang yang ini nih ya. Kita save, ini buildernya kita mau pasang, di sini ada konteksnya sama indeksnya. Nah, di sini jangan lupa kita pasang count-nya itu, misalnya saya mau 10 buah. 10 buah. Nah, di sini kita akan return apa? Kita akan mereturn sebuah card deh ya. Sebuah card, terus di tengah-tengah itu ada sebuah teks kayak gini ya.
sebuah teks misalnya item ke-1 misalnya kayak gini. Mungkin i ditambah 1. Kita mulai dari 1, ini kita ubah size-nya deh. Text style size-nya kita ubah jadi 22, font weight bold. Oke. Udah nih, jadi kayak gini ya. Ini ada itemnya. Nah, sekarang idenya adalah mungkin ini card-nya kita bisa kasih padding di sini. Di center kita kasih padding. Kita pasang 15 deh. Jadi kayak gini ya. Item, ada item-itemnya. Nah, kita mau gimana caranya? Ini anggap aja ini menu item 1. Misalnya gini. Ini menu, tapi ada kategorinya. Ini menu buat makanan. Ntar ada menu buat minuman. Nah, itu gimana tuh caranya? Nah, jadi kita di sini sebelum nge-return list, kita bisa menambahkan sebuah header ya. Kita menambahkan sebuah header yang persisten. Kita gunain aja sliver header persistent. Nah, persistent header. Nah, kayak gini ya. Nah, ini gunanya nih persistent header. Jadi di sini dia membutuhkan sebuah delegate. Delegate itu dia butuhnya apa? Dia butuhnya sliver persistent header delegate. Kalau kita tulis sliver persistent header delegate yang ini. Nah, ini nggak bisa ya, nggak kayak gini caranya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah di sini ini adalah nge-return sebuah kelas. Kita misalnya namanya my class gitu ya. Ini kelas sendiri nih. My class. Nah, di bawahnya sini di luar kelas yang homepage ini kita buat kelas kita, kelas baru namanya my class. Kayak gini ya. Nah, kita extend dari yang tadi sliver persistent header delegate. Nah, yang ini. Caranya gini ya. Nah, dia masih error nih. Dia butuh override nih. Dia katanya kita butuh 4 buah override. Nah, gitu ya. Nah, ini mungkin throw errornya kita hapus dulu. Ini throw error. Ini throw errornya kita hapus dulu nih ya. Nah, idenya di sini build function ini untuk ngebuild kita mau nge-return apa bentuknya di header persistent header kita. Nah, jadi ini adalah widget yang akan di-build gitu ya pada persistent header misalnya kayak gini. Nah, kalau yang ini max extend ini apa nih ya? Ini adalah sebuah double, kita bisa langsung tembak tingginya misalnya ini. Jadi max extend tuh header itu F-bar itu termasuk header ya. Nah, max extend itu adalah tingginya dia. Tingginya semana. Nah, misalnya kita pasang di sini, kita taruhlah hardcode dia 120. Samain kayak F-bar ya. Misalnya 200 deh. 200. Minimumnya berapa? Minimumnya kita tembak 100 aja. Nah, jadi pas ini dikecilin, nah ini tingginya 100. Kalau pas lagi melebar dia tingginya 200 gitu. So rebuild, apakah kita akan selalu merebuild ini? Oh enggak, kita return false saja. Kita return false kayak gini. Bisa ya? Nah, ini udah selesai nih. Tinggal build method kita. Nah, kita mau ngapain di sini? Kita akan mereturn sebuah widget. Kita mau buat apa nih? Bebas ya. Coba kita buat Flutter logo aja deh. Flutter logo bisa nggak kayak gini? Kita save. Nah, kayak gini nih hasilnya. Tingginya itu 200, pas kita kecilin. Mana? Kok nggak ada? Nah, itu kenapa tuh? Nah, coba jangan Flutter logo. Kita mau sebuah kontainer aja deh. Kontainer yang kita kasih warna. Biar kelihatan ya. Colors titik ember. Kita save. Nah, ini adalah persistent header kita ya. Kita tutup. Kok ini sampai atas gitu ya? Kok ini sampai atas? Nah, ini bisa sampai menghilang nih. Kenapa? Karena sebenarnya persistent header itu sama kayak F-bar. Persistent header tuh punya ada yang namanya floating dan pin. Kalau misalnya ini kita pin jadi true, dia bisa jadi true nih. Jadi sama kayak F-bar gitu. Jadi pas ini kita true, ini pas kita tutup jadi kayak gini.
Nah, minimum 100 nih. Ya, maksimumnya 200, minimumnya 100. Dan ini sama aja kayak app bar-nya juga. Sebenarnya kita bisa nggak gunain Sleeper app bar bisa. Ini kita buat sendiri bisa kayak gini. Menggunakan Sleeper persistent header. Nah, ini sama aja kayak app bar kita. Tuh. Ya kan? Sama kan? Sama banget. Tapi ini bisa di custom nih. Bedanya gitu. Customnya gimana? Nih, kita coba ya. Di sini kita bisa nge-render apapun. Coba kita buat sebuah yang lebih keren. Kita pasang stack. Kenapa kita pasang stack? Karena kita mau di belakangnya tuh ada background dan di depannya ada sebuah teks nanti. Gitu. Idenya seperti itu. Nah, di stack ini butuh children. Yang paling belakang kita pasang image.network aja. Network. Kita pasang dari mana nih source-nya? Misalnya kita ambil dari sini, kita pasang, mungkin kita buka Safari nih. Kita buka dulu. Lorem Pixum yang ini nih. Nih ya. Ini kita coba ambil yang ada ID-nya mungkin. Nah, ini nih. Kita copy sampai sini nih ada ID-nya. Sampai ada ininya ya. Ukuran. Misalnya kita ambil di sini. Kita mau ID ke 100 saja. Ini ukurannya 1000 pixel. 1000 kali 1000 misalnya. Kita save. Hasil akan seperti ini. Ya. Mungkin ini kita fitnya menjadi box fit cover. Nah, kayak gini. Jadi ini adalah background kita nih. Kita save. Oh, ukurannya kayak gini ya. Tuh ukurannya. Jadi kayak gini. Tuh, guys. Bisa kelihatan kan? Nah, mungkin di sini stacknya kita bisa kasih dia sebuah feed ya. Feednya itu berbentuk stack feed titik expand. Nah, kayak gini jadinya. Jadi dia bisa berlaku sebagai app bar juga tuh. Nah, kayak gitu ya. Nah, idenya adalah kita di dalam stack ini, children yang kedua, kita mau ada sebuah teksnya nih. Sebuah teks, mungkin kita ambil dari sini nih, sebuah teks nih, kita copy, kita pasang di bawah sini. Sebuah teks ini judulnya menu makanan, misalnya menu makanan. Kita save. Nah, menu makanan, mungkin kita akan membuat dia ada di center. Kayak gini menu makanan. Jadi nih nanti pas kayak gini dia menu makanan. Gitu ya. Nah, ini mungkin kita kasih warna putih aja. Color titik white. Kayak gini ya. Menu makanan. Oke. Nah, kan kita coba ini jangan di center deh. Kita pasang align aja. Kita pasang alignment. Kita pasang alignmentnya. Alignment biar keren nih. Alignment titik di bottom center misalnya. Kayak gini. Nah ya. Mungkin kita kasih padding. Padding only bottom. Only bottom. Itu sebesar 10 deh. Kayak gini ya. Only bottom 10. Jadi bentuknya kayak gini nanti. Menu makanan set kayak gitu. Boleh kayak gini. Atau kita pasang 20. Ini kita perbesar lagi 25. Oke, mungkin yang ini jangan di bold ya. Yang ini jangan di bold. Biar kelihatan bedanya. Nah, kayak gini. Ini menu makanan nih. Nah, mungkin biar keren lagi, di sini, di sebelum image ini, kan ini bentuknya stack ya. Kita buat gradient deh di sini. Jadi kita pasang kontainer biasa. Nah, di kontainer ini kita dekorasi untuk mendapatkan gradientnya. Box decoration. Nah, decoration ini ada yang namanya gradient. Nah, gradient ini kita pasang linear gradient aja. Linear gradient itu butuh colors. Kita mau warna apa? Ini list of colors ya. List of color. Misalnya kita warna dari warna amber, terus kita yang terakhirnya kita color titik black. Black 54 mungkin ya. Kayak gini. Nah, ini kayak gimana hasilnya? Akan seperti ini. Ya, bentuknya.
Nah, kita mungkin beginnya kita pasang, oh di sini ya, di dalam sini beginnya kita pasang, butuh alignment titik dari bottom top aja, top center ya. Kemudian n-nya ini kita pasang di akhirnya itu bottom center, ke bawah ya jadinya, bottom center. Kita save, nanti bentuknya akan seperti ini ya. Nah, bentuknya kayak gini. Mungkin kita di sini jangan warna ember, kita mungkin transparan aja biar dia hitam putih ya. Nah, kayak gini. Jadi menu makanan ini akan kelihatan. Kalau misalnya tanpa kontainer nih, putihnya tuh nggak kelihatan bagus nih. Nah, itu jadi jelek ya. Kalau misalnya kita tambahin ini linear gradient jadi kayak gini, keren. Oke, jadi cakep kan? Nah, menu makanan kita. Nah, di sini kita mau edit apa lagi nih? Jadi di sini menu makanan ini pas kita nge-shrink kayak gini, ngenutup, kita mau ada efek dia itu opacity-nya kita mau ubah. Jadi di sini kita dapat parameter shrink offset. Apa itu shrink offset? Ya. Shrink offset itu adalah nilai dari nilai nih, kita coba shrink offset nih apa nih? Kita buka, kita print dulu nih. Kita save, ini kita coba cek dia di bug console-nya. Ini kita clear dulu. Pas ini kita ke atasin. Nah, ini ada nilainya nih. Paling terakhir apa? Mungkin ini di bug console-nya. Ini kita ke atasin. Nah, kayak gitu terus sampai mentok. Terus membuka lagi. Nah, ini kalau kita cek dia dari angka 0 sampai ke mana? Maksimumnya berapa? Maksimumnya ke arah 100-an ya. Ke arah 100, kemudian kita lepas jadi ke 0 lagi. Nah, itu. Jadi shrink option itu adalah kalau kita baca di sini, shrink option adalah jarak antara max extend. Jadi jarak antara dari max extend kita sampai ke minimum extend kita. Jadi pas kita di sini kita ini penuhnya ini 0 ya. Jadi jaraknya itu sebanyak 0 kalau misalnya kita belum tutup. Jadi sering itu dia pas kita menyusut gitu ya. Pas kita ke atasin, nah ini akan menambah nih nilainya sampai dia ke titik tertingginya itu 200. Jadi dia dari angka 0 sampai ke 100 nih, perbedaannya itu 100 ya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya tinggi ini mungkin kita bisa pasang jangan di secara hardcode kayak gini. Mungkin kita bisa pasang di my class kita. Misalnya kita butuh perbedaan ukuran. My class kita pasang dia sebuah ini ya. Final double minimum extend. Nah, kayak gini bisa nih. Minimum extend dan maksimum extend. Jadi kita tentuin di sini. This titik maksimum extend sama this titik minimum extend. Nah, kayak gini. Ini dua-duanya kita require kayak gini ya. Nah, nanti jadi di sininya kita butuh kasih parameter. Mau minimumnya berapa? Kita mau minimum 100. Maksimumnya kita mau ya 150 deh, jangan tinggi-tinggi. Misal kayak gitu. Mungkin title kita butuh title-nya misalnya menu makanan. Nah, yang satu lagi nanti menu minuman misalnya kayak gitu ya. Jadi kita di sini butuh di title, kita pasang final string title kayak gini. Nah, title ini digunain buat di sini nih. Menu makanan. Nah, ini kita gunain aja title. Oke. Ini udah bener ya. Kalau misalnya di sini udah bener, ini kenapa nih error? Udah bener kan? Nah, mungkin kalau misalnya di sini udah bener, nah kita udah nggak butuh lagi nih. Udah nggak butuh ini lagi ya. Kita hapus aja. Kita save. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Menu makanan, kita tutup. Nah, sampai sini. Nah, kalau kita punya menu minuman bisa. Kita punya minuman ada
50 minuman misalnya. Kebanyakan ya. Misalnya persistent header ini kita duplikat aja nih sampai sini, kita copy, kita paste di bawahnya. Jadi ini menu minuman, kemudian item minuman ke satu, nah ini kita pasang 20 boleh, atau yang ini kita pasang 10 nggak apa-apa. Menu item makanan, nah kita save, hasilnya akan seperti ini. Menu makanan, oke. Kita scroll, menu makanan, nah ini ada menu minuman, nanti hasilnya akan seperti ini. Tuh, jadi kayak nested gitu. Ya, ini adalah persistent header kita. Sebenarnya dia tuh bisa jadi kita buat sliver app bar, bisa kita gunain app bar, kita buat app bar custom bisa menggunakan sliver persistent header. Itu bisa ya. Nah, ini cara pembahasan dari sliver persistent header. Mungkin sampai sini aja. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.